Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Raspot kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan yang akan kita bedah adalah pertandingan antara Semen Padang FC kontra Persib Bandung. Apa yang kami bilang ternyata benar kan? Kami pernah bilang 10 laga terakhir akan terjadi banyak keanehan di Liga Indonesia, khususnya Liga 1. Salah satunya adalah di pertandingan yang tadinya akan live tiba-tiba delay atau tak disiarkan secara langsung oleh Indosiar. Ada apa nih? Pertandingan tim pemuncak tapi nggak disiarkan secara langsung nih. Ada apa? Udahnya jam kick off-nya dinaikin ke jam 9 malam. Akhirnya nggak disiarkan secara langsung. Kenapa nih? Ada apa nih? Makanya kita akan cari tahu nih. Ada apa ya? Akan kita cari tahu. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi di balik laga kali ini? Apakah ada maksud-maksud tertentu nih? Makanya kita akan coba cari tahu nih. Ada kejanggalan apa di balik laga kali ini? Dan juga ada kejadian apa yang ada di lingkungan atau yang terjadi selama 90 menit jalannya pertandingan kali ini. Nah, tapi seperti biasa ya, kami pun mengajak Anda semua nih untuk mengoreksi, mengkulik-kulik dan juga meneliti apa saja sih yang agak berbau kontroversi di laga ini. Kalau ada yang kelewat dari kami, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Biar kita sama-sama menyelidiki, memprediksi, dan juga menganalisa pertandingan yang super aneh ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga super aneh antara Semen Padang FC kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Semen Padang versus Persib Bandung. Inilah satu-satunya laga musim ini yang kick off-nya jam 9 malam. Lucu ya. Saat lawan PSBS cuma lawan Persib lo ya yang mainnya jam setengah 2 siang meskipun di sana setengah 4 sore ya. Sekarang Semen Padang lawan Persib cuma lawan Persib lo yang mainnya jam 9 malam. Ada, ini kenapa begini terus? Yang kedua, wah ini wasitnya kok Heru Cahyono cuy. Wasit musuh utama Boyan Hodak. Sebab musim lalu Hodak ini sempat ngamuk-ngamuk ya sama Heru Cahyono saat dimana tuh? Di Championship Series ya. Nah, soal cek VAR di menit ke-16 nih, katanya sih ini offside-nya siapa? David Da Silva, kan agak lucu. Pertama lucunya kenapa? Cuma cek VAR itu sampai 4 menit lo ya, dan dianggap offside adalah David Da Silva. Padahal yang ngambil bola kan Ciro Alves. Di garis pun kelihatan Ciro no offset, yang offset itu David Da Silva. Kenapa offsetnya dibilang si David Da Silva? Kan Ciro yang ngambil bola. Halo VAR. Lalu soal peluang David Da Silva di menit 25, ini kesempatan emas sih bagi DDS, 99% loh jadi gold. Ini peluang benar-benar berluang nih, berlian ya. Tapi ya gak semudah itu kalau di lapangan ya. Nama di lapangan itu ada sebuah tensi di mana memang kita juga harus mengambil keputusan. Striker itu ngambil keputusannya per sekian detik loh ya. Mungkin di sini kesempatannya kakinya kaki kanan, padahal ya itu kaki kiri di flashing pun juga akan masuk ya. Nah, ini cek VAR di menit 34 nih. Gimana menurut kalian? Di sini Maklok ini sebenarnya kalau di rantai yang ulang ya, dia menyentuh bola terlebih dahulu. Adapun kakinya menyentuh si Felipe Cabi, yaitu follow through. Follow through itu dia nggak mungkin narik lagi kakinya dong, karena dia kan habis sliding. Tapi ya kalian paham di sini ya, VAR itu bukan punya Persib, bukan milik Persib. Persib itu nggak pernah direview VAR loh ya kalau ada peluang. Tapi kalau lawan pasti direview VAR apapun itu ya. Dan akhirnya berbuah penalti juga kan. Ya udahlah ya. Itu bonus lah buat mereka lah. Nah, apa yang kami bilang betul kan? Di laga ini akan jadi sorotan adalah VAR dan injury time. Contoh nyata injury time babak pertama. Ini padahal di babak pertama banyak banget loh ya waktu yang kebuang. Kita coba hitung aja deh. Pertama cek VAR-nya offside di menit 16. Ini sampai 4 menit tuh ya. Kedua cek VAR-nya penalti. Ini sampai 2,5 menit.
Udah berapa tuh? 6,5 menit ya. Lalu insiden tabrakan antara kipernya Semen Padang dengan David da Silva itu 3 menit. Udah 10 menit loh ya. Tapi injury time-nya cuma 6 menit. Paham sekarang? Nah, di menit ke-48, apa yang kami bilang kan? Ini kan kami bilang VAR itu bukan milik Persib. Persib tuh nggak pernah diuntungkan sama VAR. Ini jelas-jelas ya. Ini crossingnya Ciro Alves ini kan nggak kena kiper nih. Tapi kiper Semen Padang itu ninju wajahnya David da Silva. Kenapa nggak dicek VAR? Kemudian soal divingnya Cornelius Stewart di menit 62. Ini kan benar-benar diving nih dan gak dicek VAR lo ya. Ini diving loh. Makanya Coach Ijan tuh gak kena kakinya si Cornelius loh. Ini dalam aturan FIFA pemain diving itu wajib kartu kuning. Halo Heru Cahyono, aturan dari mana lagi yang Anda langgar? Gol Tyron Del Pino di menit 63 adalah gol ke-12 Tyron Del Pino musim ini. Dan Del Pino itu udah absen cetak gol selama berapa ya? 5 atau 6 pekan ya. Gol Adam Alis di menit ke-64 adalah gol kedua Adam Alis musim ini. Kredit poin sih diberikan sama Ciro Alves ya, yang memang sangat menyerang di sisi kiri pertahanan Semen Padang. Ini assist ke berapa? Ke 10 Ciro ya musim ini. Nah, untuk golnya Beckham Putra di menit ke-74 adalah gol keempat Beckham Putra musim ini. Dan lagi-lagi kredit poin diberikan pada Ciro Alves yang mengacak-ngacak sisi kiri pertahanan Semen Padang dan menjadikan assist ke-11 Ciro musim ini. Oke, bahas lagi soal VAR. Cek VAR potensial red card Mark Klok. Ini di menit berapa? 80. Yang katanya ini tangan Mark Klok ini kena pemain Semen Padang, ya kan? Kalau pemain Persib yang lakukan pelanggaran pasti direview VAR, pasti di review on field. Itu wasit pasti ke monitor ya. Dan lagi-lagi ya, ini terjadi di Indonesia ya. Sejak kapan cek VAR potensial red card keluarnya yellow card? Emang boleh itu, cuman permasalahannya bukan checking VAR-nya, bukan potensial red card lo ya. Kalau potensial red card itu checkingnya cuma dua keputusannya, strike red card atau no red card ya. Kalau itu memang jelas tangan Mark Klok itu kena wajah si siapa, Erik Camilla ya, ya udah kartu merah aja, nggak usah malu-maluin deh wasit deh. Kalau memang itu tangan Mark Klok kena muka si Erik Camilla, ya udah itu kartu merah aja, nggak masalah daripada mencoreng nama wasit. Nah, dengan kartu kuning ini Mark Klok juga tetap akan absen di laga selanjutnya pekan ke-28 karena Mark Klok sudah mengoleksi 4 kartu kuning. Buat kami jorok sih Mark Klok ini di laga ini, beneran jorok sih. Karena ya kita tahu lah, kami berkali-kali bilang 8 laga tersisa Persib itu pemain Persib itu harus benar hati-hati. Sedikit sentuhan saja pada pemain lawan itu dramanya minta ampun. Gol kedua Beckham Putra di menit 88 akan menjadikan gol kelima Beckham musim ini, dan ini menjadi raihan terbanyak Beckham di tim seniornya Persib ya sejak ia masuk ke tim senior Persib 2000 berapa tuh, 2018 atau 2017 ya. Dan ini brace pertama Beckham ya musim ini, dan ini juga kredit poin kami berikan pada Hen Herdiana ya yang memulai serangan sebenarnya. Nah, lagi-lagi kami bilang ya, kalau itu pelanggarannya dilakukan oleh pemain Persib pasti direview VAR. Tapi kalau pelanggarannya dilakukan oleh pemain lawan ke pemain Persib gak bakalan direview VAR. Contoh nyata adalah di menit injury time babak kedua. Ini ada injakan loh pemain dari Semen Padang pada Mark Klok, siapa? Dewa ya, pada Mark Klok. Kenapa nggak ada review VAR? Padahal injakan seperti ini wajib red card lo ya. Halo VAR, waras. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-16 Persib musim ini dan kemenangan perdana loh Persib atas Semen Padang sejak 9 tahun lamanya loh. Persib ini nggak bisa menang lawan Semen Padang, dan rekornya itu Semen Padang sekarang menang 3 kali atas Persib. Persib menang 4 kali atas Semen Padang dan 7 sisanya berakhir imbang.
Sementara bagi Semen Padang, ini kekalahan ke-15-nya musim ini. Dan dengan kemenangan ini, Persib memperlebar jarak dengan Dewa United. Jadi 8 poin ya, sebab di laga lain, Dewa United justru kalah 0-1 dari Borneo FC. Man of the match di laga ini kami pikir layak diberikan pada petugas VAR yang malam ini kembali diisi oleh Wasit Armin Dwi Suryatin. Oke, kita bahas secara rinci. Halo VAR, halo Mafia Bola, apa kabar? Gagal maning ya skemanya. Udahnya Persib dicurangi di babak pertama. Tapi apa hasilnya? Mentality. Ya, inilah tim yang layak disebut L Mentality, bukan tim Onono yang pendukungnya ngaku-ngaku nama klubnya L Mentality dan ngakunya atau nyebut tim Persib itu LMB katanya. Inilah contoh klub yang namanya L Mentality. Gimana gak L Mentality coba? Udah dicurangin dari babak pertama, dicurangin juga sama VAR, udah ketinggalan gol babak pertama, tapi babak kedua malah beringas dan membantai habis. Kan kami udah bilang, selama Boyan Hodak ini nggak disetir, semuanya bisa terjadi, bisa diputar di tangannya Boyan Hodak. Awal laga kami sempat kaget juga sih, kenapa Boyan Hodak menurunkan Robby Darwish berduet dengan McClough. Sebab kelihatan banget ya di babak pertama lini tengah Persib itu benar-benar bolong, agak bolong ya. Edo error mulu, McClough juga error mulu, Hen pun error mulu, DDS buang-buang peluang, dan Ciro Alves pun mati di babak pertama. Tapi di babak kedua justru yang kami pengen tahu, ya, apa sih yang diomongin Hen sama Ciro? Kok tiba-tiba Ciro ini kayak apa ya? Kayak bangkit dari kubur lo ya, dan ngacak-ngacak pertahanan Semen Padang. Nah, bangkitnya Ciro ini pun membuat apa ya? Felipe Cabi yang show off alias pamer skill di babak pertama seolah tenggelam lo. Adam Alis. Kami pikir Adam Alis adalah kunci kemenangan Persib di laga ini. Sejak Adam Alis masuk, lini tengah Persib ini lebih kreatif loh ya, lebih digdaya. DDS memang nggak mencetak gol di laga ini, tapi DDS dibiarkan free roll yang membuat Tyran dan Beckham ini nggak terkawal. Ya wajar kalau kami bilang di laga ini Persib layak dijuluki L Mentality. Sementara bagi Semen Padang, kami sih sama sekali nggak kaget ya kalau ngelihat Semen Padang mainnya super ngotot kayak gini. Sebab kami berkali-kali bilang, tim manapun yang akan jumpa Persib yang tadinya loyo akan jadi super ngotot. Tapi memang di sini kelihatan banget ya, beda kelasnya. Ini kelihatan banget. Padahal Semen Padang udah dibantu VAR juga, tapi memang jauh lah, mental juara itu memang beda lah. Sebenarnya permainan Semen Padang tuh cukup cair di laga ini. Cuma yaitu fokus mereka itu cuma satu, serangan ujung mereka itu cuma satu. Yakni bola itu ke Felipe Cabi. Tanpa Cabi bayangin lah ya. Di laga ini Semen Padang kalau nggak ada yang namanya Felipe Cabi, entah udah kebobolan berapa gol kali di babak pertama. Lalu buat Mas Al, Eduardo Almeida, ya udah sih nggak usah ngamuk-ngamuk kayak gitu. Ya saya tahu, kami tahu Mas Al ini selama berkarir jadi pelatih di Indonesia belum pernah bisa menangkan kalau ngelawan Persib. Ya gimana ya, mungkin nggak tahu juga ya. Ada yang tahu kenapa ya Mas Al ini belum pernah menang loh lawan Persib. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bedah, kami gali, kami teliti, kami analisa di laga pekan ke-27 antara Semen Padang FC kontra Persib Bandung. Gimana? Masih ada yang kurang nggak nih? Ada yang kelewat nggak nih? Kalau ada yang kurang atau kelewat, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Biar kita sama-sama mengetahui apa saja yang kelewat yang terjadi di laga kali ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.